Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Khairunisa dengan NIM F1B122002 dari kelas R002. Saya di sini akan mereview ceramah dari Ustadz Hanan Ataki dengan judul Di Saat Hidup Terasa Berat. Di dalam setiap perjalanan hidup, kita selalu membutuhkan Allah. Di setiap kita terkena masalah, kita senang, kita sedih, atau dalam hal apapun, kita pasti kayak selalu membutuhkan Allah. Di saat kita terkena masalah, terkadang kita selalu bertanya, kok masalah aku seberat ini ya? Kok masalah aku beda dari yang lain? Nah, sebenarnya itu tuh bentuk rasa kepedulian Allah, rasa kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Di saat kita tertimpa masalah, tertimpa sebuah musibah, di situ sebenarnya teguran atas kita apabila kita itu terkadang lalai dalam hal menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah. Nah, di saat itu Allah menegur kita dengan ya berupa musibah. Di saat kita terkena musibah nih kan, otomatis secara refleks kita tuh nangis, sedih, atau apalah galau istilahnya tuh kayak ya apalah gitu kan. Nah, di saat kita terkena musibah gitu, kita kayak udah gue mau buru-buru sholat nih, kayak mana ya ini, kok berat amat ya masalahnya, kok gue kayak nangis-nangis gini ngapain gitu kan. Itu kayak seolah-olah ya udah gitu, kayak tiba-tiba otomatis secara refleks otak kita itu kayak kepikiran nggak ada nih yang bisa nolongin gue selain Allah gitu, nggak ada nih yang bisa bantuin gue selain Allah. Nah, di situ kita otomatis langsung ngerjain kewajiban, langsung sholat, langsung apa gitu, langsung. Bahkan ketika malam hari begadang, tiba-tiba kita dapat masalah, dapat musibah, atau intinya tuh kayak tiba-tiba dapat masalah, tiba-tiba keingat masalah, tiba-tiba kayak keingat masa lalu. Terus tuh kayak ya gitu, kita tiba-tiba langsung kayak bangun, gue sholat lah, gue ngaji lah, gue zikir lah gitu. Tapi pernah nggak sih kita itu memikirkan Allah di saat kita lagi senang, lagi bahagia, lagi diberi sebuah nikmat, lagi makan-makan senang, lagi kumpul-kumpul bareng teman, lagi konser-konseran gitu. Pernah nggak sih kita tuh kayak mikir, ih, gue ingat Allah kayak ya Allah bersyukur banget nih gue dapet teman yang kayak gini, ya Allah bersyukur banget nih gue dapet keluarga yang gini. Pernah nggak sih kayak kita tuh berterima kasih, bersyukur kepada Allah, bukan kayak kita tuh selalu mengeluh pas kita lagi kena musibah. Kita kayak mengeluh, ya Allah kok gini amat sih hidup gue, kok gini amat sih masalah hidup gue gitu. Seharusnya kan kayak di saat kita dapat kesenangan nih, dapat alhamdulillah nih dapat rezeki yang banyak, terus pergi ke mall happy happy, seneng seneng, tahu taunya lupain sholat. Waktu sholat asar pas lagi pergi ke mall, azan asar nggak dengar, kayak ngelupa lupain gitu. Nah, seharusnya tuh sebagai tanda kutip ya kan, kita itu membutuhkan Allah. Seharusnya seluruh umat, seluruh hambanya Allah membutuhkan Allah itu di setiap perjalanan, setiap langkah kakinya dia membutuhkan Allah. Seperti di saat kita lagi bahagia, kita lagi senang, lagi dapat apapun itu, kayak bawa aja nama Allah, bawa aja kata-kata Allah di setiap perjalanan hidup gitu. Kayak gue lagi di atas motor nih, lagi senang-senang nyanyi-nyanyi, tiba-tiba kayak keinget Allah, ya udah sebut aja gitu. Kayak ya gitu sih. Nah, terus terkadang tuh ya kita itu kayak punya problem dalam hal keluarga. Kayak gue kayak, kok gue ngerasa hidup gue gini amat, kok gue ngerasa gue sedih amat gitu. Nah, di situ sebenarnya Allah nguji kita, Allah nguji hati kita, seberapa sabar sih kita menghadapinya, seberapa kuat sih kita menghadapin semua ujian yang Allah berikan. Dan juga Allah memberikan kita ujian itu sebatas kemampuan kita. Emang ini nih, kayak ini nih aku kasih untuk hambaku, aku ngasih ujian yang ini karena aku tuh tahu kamu bisa, karena aku tahu kamu pasti bisa menyelesaikannya, kamu pasti kuat, kamu pasti strong. Nah,
Di situ kayak terkadang emang salah di kitanya, kayak Tuhan itu nggak adil. Kenapa sih masih gue masalah kayak gini? Kenapa sih teman-teman gue bisa bahagia? Nah, terkadang kita itu nggak tahu. Di dalam setiap kehidupan, Allah selalu memberikan kita ujian, entah itu dalam bentuk keluarga, dalam bentuk pertemanan, dalam bentuk percintaan sih gitu. Kayak kok temen gue percintaannya mulus-mulus amat ya, kok gue begini, kayak punya dapet cowok diselingkuhin, dapet cowok dihianatin, dapet cowok diduain, kayak punya cowok bawaannya kayak ngajak berantem mulu gitu. Nah, dari review ceramah Ustadz Hanan Ataki yang aku baca, Allah itu selalu senantiasa bersama kita, selalu kayak membersamai kita dalam hal apapun itu. Dan juga Allah ngasih kita tuh cobaan, ya karena kita mampu. Intinya jangan pernah merasa Allah nggak adil, jangan pernah merasa Allah itu kayak, kok gue dikasih masalah yang kayak gini, kok sementara temen gue dikasih yang kayak gini, kok kayak nggak adil banget gitu. Terkadang nih ya, ada seseorang yang keluarganya hancur, kayak maaf kata ya, seperti broken home, tapi percintaannya mulus, pertemanannya mulus. Nah, di situ kayak itu ya emang suatu ujian sih. Emang ujian, maksudnya tuh kayak ya emang diberikan sebuah ujiannya itu untuk biar hati kita itu terjaga. Maksudnya itu terjaga kayak kekuatannya, kayak bisa menguatin hati, kayak ah gue udah nggak udah mempan sih sama yang ini gitu, kayak alah itu udah biasa sih, udah basi gitu. Nah, udah kayak ah gue udah pernah ngelewatin yang ini, kemarin aja gue kayak digituin biasa aja gitu. Kayak contohnya kita nih, kayak dalam hubungan percintaan, contohnya tuh kayak ih nangis nih galau diputusin, nangis nih galau diselingkuhin, nangis nih galau tahu-tahu doinya jalan sama cewek lain ya, terus tiba-tiba galau, tiba-tiba ngelupain Allah, tiba-tiba kayak lewat tuh lagi asik-asiknya scroll, lewat tuh FYP TikToknya kayak video ceramah, tiba-tiba tobat, tobat nih, ya udah gitu, tobat. Kayak pas lagi jatuhnya itu kayak pas lagi sedihnya aja nyari Allah gitu, pas lagi senengnya kemana gitu, seolah-olah Allah tuh ngomong gini, lu pas nggak enaknya, pas sepetnya doang nyari gue gitu, kayak pas lu senengnya, pas lu lagi hokinya lu kemana gitu. Jadi kan kayak cobalah gitu, dari sini ketika hidup terasa berat, bukan ketika hidup terasa berat aja sih, tapi ketika setiap perjalanan hidup apapun itu, seperti ketika hidup kita senang, sedih, galau, apapun itu, ya selalu libatkanlah Allah di dalamnya gitu. Selalu kayak terima kasih ya Allah, gue diberikan kesehatan, diberikan masih bisa bernapas, masih bisa tidur, makan, bla bla bla, dan lain-lainnya. Nah, kayak terima kasih ya Allah, gue kayak dikasih kebahagiaan. Nah, maksudnya tuh ya, nikmat itu tuh terkadang bukan berbentuk materi doang, kayak contohnya kayak nikmat dikasih duit, tiba-tiba dapat rezeki nih, dapat rezeki kerja kan, dapat rezeki kayak gajinya itu naik. Nah, itu nikmat bukan gitu doang, kayak misalnya kita nih nikmat, nikmat kebahagiaan, nikmat tidur yang tenang, tidur yang nyenyak, nikmat khusyuk dalam sholat, nikmat dapat teman yang baik satu frekuensi. Nah, bukan dari situ doang gitu, kayak ya bukan dari cara kita itu, cara kita musibah seperti kayak ujian. Terus ujian juga nggak berbentuk sebuah materi, kayak contohnya jatuh dari motor, atau kepleset, atau tiba-tiba lagi apa gitu jatuh, terus tiba-tiba lagi, intinya tuh tiba-tiba lagi masak tangannya keiris pisau, kan berbentuk seperti itu doang. Yang namanya musibah itu masih banyak lagi. Terus
Ya itu doang sih dari aku. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf ya, maaf agak kata-katanya agak tele-tele gitu, tapi ya cukup berpesan. Yang aku dapat intisari pentingnya dari review ceramah Ustadz Hanan Ataki yang aku dapat itu tuh, kita tuh harus senantiasa melibatkan Allah lah di dalam setiap perjalanan hidup, bukan kayak cuma musibah doang, kayak lagi dapat apesnya doang kita tiba-tiba langsung kayak dia mau ke curhat nih sama Allah, dia mau cerita nih sama Allah, mau sholat nih. Nah bukan gitu doang, itu ya emang kayak pas lagi senangnya, pas lagi itunya terus ngingat Allah, makasih ya Allah karena telah berikan aku kebahagiaan, makasih karena telah memberikan aku tenang ya, itu sih. Sekian dari aku, mohon maaf ya apabila ada kata yang salah, apabila yang belepotan, maaf sih sebenarnya. Ya udahlah, nggak tahu lagi sih. Ya udah ya, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.